Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Dianggi Sihombing dengan NIM 2502 0102 0873. Kali ini saya akan membahas materi terkait Cyber Security Management demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Cyber Security Management. Pertama-tama kita harus menyamakan persepsi apa itu keamanan cyber. Secara ringkas, ini adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, perangkat, dan data kita dari akses tidak sah, kerusakan, bahkan gangguan. Mengapa sih keamanan cyber ini mendesak? Keamanan cyber ini dibutuhkan karena adanya transformasi digital. Hampir seluruh proses bisnis, layanan publik, dan interaksi sosial kita saat ini sangat bergantung pada internet. Tapi ingat, ketergantungan ini memperluas celah serangan atau attack surface yang sangat dinamis. Kita sudah melihat ancaman dan insiden nyata di Indonesia. Hal ini terbukti dari kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 pada Juni 2024 lalu. Serangan tersebut melumpuhkan ratusan layanan publik kritis nasional dalam sekejap. Untuk membangun pertahanan digital yang tangguh, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek. Ada 3 pilar keamanan cyber yang wajib berjalan seimbang, yaitu people, proses, dan teknologi. People atau manusia berfokus pada kesadaran, kompetensi, dan budaya keamanan SDM. Ingat, manusia adalah garis pertahanan pertama. Lalu kedua ada proses, di mana di sini berupa kebijakan, prosedur formal, dan tata kelola yang mengatur bagaimana aset digital organisasi dilindungi. Terakhir ada teknologi yang merupakan kontrol teknis otomatis seperti enkripsi, firewall, kontrol akses, hingga sistem pemantauan. Dalam dunia akademik seringkali terjadi kesalahpahaman istilah. Mari kita bedakan 3 kategori utama keamanan berdasarkan fokusnya. Yang pertama adalah information security, di mana ini berfokus pada perlindungan informasi dalam segala bentuk, baik itu fisik maupun digital. Contoh yang dilindungi adalah dokumen fisik rahasia, kekayaan intelektual, ataupun berkas audit manual. Lalu, yang kedua ada cyber security. Istilah ini fokusnya lebih spesifik, yaitu melindungi aset, program, dan pangkalan data cloud, dan transaksi digital real time. Yang terakhir ada istilah IT security, di mana ini berfokus pada infrastruktur teknologi informasi fisik beserta perangkat pendukungnya, seperti server fisik, kabel jaringan, router, workstation. Sekarang mari kita lihat data statistik dan cyber security ventures dan laporan Verizon DBIR 2025. Angka-angka ini sangat mengejutkan, di mana estimasi kerugian global per tahun diproyeksikan menyentuh angka 10,5 triliun US dollar pada tahun 2025. Ransomware terlibat dalam sekitar 44% kasus kebocoran data. Modus penjahat cyber pun semakin licik, di mana 77% intrusi ransomware kini disertai dengan pemerasan ganda. Dan secara spesifik, proyeksi kerugian akibat serangan ransomware saja diperkirakan mencapai 57 miliar US dollar. Data ini menegaskan bahwa ancaman cyber area risiko keuangan yang masif bagi organisasi. Semua kontrol keamanan cyber dirancang untuk menjaga 3 aspek fundamental yang dikenal sebagai CIA Triad. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan informasi penting hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ini diimplementasikan melalui enkripsi data, kontrol akses ketat, dan autentikasi bertingkat. Selanjutnya ada integrity atau integritas yang menjamin keaslian data agar tidak dirubah tanpa otorisasi yang sah. Kita menjaganya dengan verifikasi nilai hash file, tanda tangan digital, dan kontrol riwayat versi. Lalu ada availability atau ketersediaan yang memastikan kesiapan layanan dan data saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Cara menjaganya adalah dengan menyediakan server redundan, pencadangan berkala, serta rencana pemulihan bencana. Agar penanganannya lebih terarah, keamanan cyber dibagi ke dalam beberapa domain utama. Ada network security yang fokus melindungi lalu lintas data jaringan dari intrusi luar menggunakan firewall dan IDS atau IPS. Lalu ada application security untuk mengamankan perangkat lunak dari celah kerentanan sejak awal siklus pengembangan.
Lalu ada cloud dan data security yang bertugas mengamankan data di lingkungan komputasi awan dengan model enkripsi modern. Lalu ada Identity and Access Management atau IAM, serta Identity and Access Management untuk mengelola hak akses pengguna melalui autentikasi multifactor atau MFA. Bagaimana kita mengukur resiko cyber? Resiko dipahami melalui formula interaktif dan 3 unsur penting. Resiko sama dengan ancaman dikali kerentanan dikali dampak. Berdasarkan formula ini, risiko cyber organisasi akan langsung melonjak tinggi ketika ada ancaman dari luar yang berhasil memanfaatkan kerentanan internal sehingga menimbulkan dampak kerugian yang nyata bagi instansi. Setelah mengidentifikasi risiko, ada 4 strategi utama yang bisa kita ambil untuk menanganinya. Yang pertama, avoid atau menghindari. Kita memilih untuk menghentikan aktivitas atau penggunaan sistem yang risikonya dinilai terlalu tinggi. 2, mitigate atau mengurangi. Kita memasang kontrol teknologi pengaman dan melakukan pelatihan kesadaran cyber bagi karyawan. 3, transfer atau mengalihkan. Kita mengalihkan risiko tersebut kepada pihak ketiga atau dengan membeli asuransi cyber. Lalu keempat, ada accept atau menerima. Kita memilih untuk mengakui dan menerima risiko tersebut jika dampak finansial dari biaya penanganannya dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset itu sendiri. Berbicara tentang data cyber tidak lepas dari masalah privacy. Privacy berkaitan erat dengan hak asasi kita untuk memegang kendali penuh atas data pribadi. Di Indonesia, aspek ini dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang telah berlaku penuh sejak Oktober 2024. Regulasi ini dengan tegas memberikan sanksi administrasi 2% dari total pendapatan tahunan bagi pelaku atau perusahaan yang melanggar data. Selain itu, UU PDP juga menjamin hak kita sebagai subjek data untuk memperbaiki, menghapus, menyalin, hingga membatalkan persetujuan pemrosesan data secara transparan. Untuk melindungi data kita harus mengenali jenis musuh kita di ruang digital. Berikut adalah beragam ancaman cyber yang paling umum terjadi. Ransomware, virus yang mengunci data dan meminta uang tebusan. Phishing merupakan email atau pesan palsu untuk menipu informasi sensitif korban. Lalu ada social engineering di mana memanipulasi psikologis untuk mengelabui manusia. Lalu ada DOS atau DDoS, ini membanjiri lalu lintas jaringan hingga sistem layanannya lumpuh total. Man in the middle, penyadapan jalur komunikasi antara dua pihak. SQL injection, penyisipan perintah basis data berbahaya untuk mencuri data, serta insider threat atau ancaman dari orang dalam, dan APT yang merupakan serangan terstruktur jarak jauh tingkat tinggi. Sebagai serangan balasan, kita wajib memasang teknologi keamanan data secara berlapis. Beberapa instrumen utamanya meliputi enkripsi seperti AES dan TLS untuk mengacak data, IEM dan MFA untuk memperketat akses masuk, firewall beserta IDS atau IPS untuk menyaring lalu lintas data jaringan, serta DLP untuk mencegah kebocoran data keluar kantor. Tidak kalah penting, kita juga butuh backup dan DRP dengan salinan data yang tidak bisa diubah atau immutable, penggunaan ADR di perangkat pengguna, SIEM untuk menganalisis log secara terpusat, serta patch manajemen berkala untuk menutup setiap kerentanan sistem. Sebagai studi kasus, mari kita bedah kronologi serangan cyber nasional yang fatal, yaitu serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 pada tahun 2024 lalu. Serangan dimulai pada 17 Juni 2024. Pada tahap ini terjadi pelemahan sistem secara ilegal, di mana fitur keamanan Windows Defender dimatikan secara tidak sah pada server yang berlokasi di Surabaya. 3 hari kemudian, pada tanggal 20 Juni 2024, serangan utama dieksekusi menggunakan ransomware jenis Brain Cheaper yang merupakan varian terbaru Lockbit 3.0. Serangan ini melumpuhkan data dan sistem milik lebih dari 200 instansi pemerintah. Kondisi pemulihan saat itu menjadi sangat sulit dan memakan waktu lama karena tidak adanya backup cadangan data yang memadai secara nasional. Ini adalah pelajaran berharga bahwa cyber security management bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sebuah keharusan mutlak demi menjaga kedaulatan digital bangsa. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep, tata kelola, dan analisis manajemen keamanan cyber. Semoga materi ini memberikan pandangan baru bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap keamanan digital. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.